Baik, kita mulai saja ya sambil nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen state atau state management menggunakan Riverport ya. Jadi kalau Anda ingat di dalam semester lalu kita sudah membahas state management sebetulnya, dan kita sudah membahas sedikit terkait dengan provider gitu untuk melakukan state management. Nah, di dalam semester ini saya akan fokuskan pembahasan tentang manajemen state ini menggunakan Riverport. Jadi, Riverport ini adalah salah satu package yang bisa kita pakai untuk membuat manajemen state ini. Dan ini merupakan package yang dibuat untuk memperbaiki package sebelumnya, yaitu provider. Ya. Nah, ini agenda kuliah kita. Jadi yang pertama kita akan terlebih dahulu review apa sih sebetulnya management state ya, supaya kalian ingat lagi, supaya refresh. Setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan management state dengan Riverport ya. Dan selanjutnya kita cek bagaimana caranya menggunakan Riverport itu sendiri. Nanti kita juga akan bahas terkait dengan provider apa saja yang disediakan oleh Riverport. Kemudian bagaimana kita membuat provider tersebut dan bagaimana membaca providernya ya, atau menggunakannya. Kemudian di dalam provider Riverport itu nanti ada objek baru namanya widget ref, yang ini kurang lebih ya mirip kayak build context ya, cuma ini digunakan bisa secara global dan dia ditempatkan di luar pohon widget. Ingat kembali ada namanya pohon widget. Kemudian provider ini juga di dalam Riverport ada kurang lebih ada 8, jadi kita akan melihat jenis provider dari Riverportnya. Kemudian ketika kita menggunakan provider di dalam Riverport untuk manage state, kita akan sering menggunakan ref.watch dan juga ref.read gitu. Nah, ini perlu diperhatikan juga perbedaannya apa. Ya. Selain ini juga sebetulnya masih ada lagi satu lagi ref.listen. Kemudian juga ada ref.invalidate nanti ya. Kita akan coba bahas itu di praktikum nanti. Nah, kita masuk ke dalam review terkait dengan state management. Jadi, sebetulnya state management itu apa sih? Ya, sebelum ke sana kita ingatkan kembali bahwa Flutter itu membangun antarmukanya itu, antarmuka penggunanya atau UI-nya itu dengan merefleksikan state ya saat ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri, kita punya aplikasi Project Starter yang counter itu ada ketika kita tekan kontrol tombol plus ini, nilai 3 ini akan berubah jadi 4. Nah, itu kenapa? Karena adanya perubahan state. Jadi state-nya berubah, maka si widget yang menampilkan nilai 3 ini juga akan memperbaharui dirinya gitu ya. Nah, bagaimana caranya memperbaharui ya? Si di dalam Flutter kita menggunakan pendekatan deklaratif gitu. Jadi kalau di dalam Flutter itu ketika ada perubahan widget, contohnya ini ya, contohnya kita punya pohon widget seperti ini. Anggaplah kita punya widget namanya text gitu, dan kita ingin mengubah teks tersebut memiliki background ya, background color blue gitu, seperti ini. Nah, kalau di dalam deklaratif itu kita di dalam lifecycle widgetnya dia akan ngecek bahwa ini ada perubahan. Ketika ada perubahan, si widget ini harus diganti gitu. Jadi istilahnya kalau deklaratif itu mengganti, bukan mengubah nilainya. Jadi ketika ada perubahan nilai, itu nilai di state ya, itu akan mengakibatkan widget tersebut dihapus ya, kemudian diganti dengan widget baru gitu. Nah, ini deklaratif. Jadi pendekatan programming yang digunakan di dalam Flutter ini banyak yang menggunakan deklaratif gitu ya. Nah, kemudian apa sih state gitu? Ya, state itu kurang lebih sama dengan data. Jadi kalau misalkan kita punya data, itu kan nanti kita ingin merefleksikan data tersebut dalam UI di aplikasi mobile kita. Ya, contohnya seperti apa? Ya bisa jadi datanya yang sederhana seperti integer, ya, kemudian boolean, kemudian string,
atau kita juga punya list ya, dan integer lainnya gitu. Jadi data ini adalah data yang berhubungan dengan domain aplikasi. Jadi kalau misalkan kita bikin aplikasi misalkan untuk e-commerce, ya kita juga pasti nanti akan punya data ya, seperti misalkan data si user, data si produk gitu. Nah, itu kita akan bisa gunakan di sana. Dan management set ini bukan sesuatu yang hanya ada di aplikasi mobile ya, tapi di aplikasi web pun itu pasti ada state management gitu. Bahkan di aplikasi-aplikasi lain pun sama gitu ya. Nah, state dalam arti luas adalah segala sesuatu yang ada di memori saat aplikasi berjalan. Contohnya aset aplikasi, semua variabel yang disimpan, framework Flutter, dan juga status animasi itu juga termasuk state gitu. Namun itu semua tidak harus kita kelola. Jadi apa yang kita kelola adalah data atau state yang kita butuhkan untuk membangun kembali UI yang kita miliki kapanpun itu gitu. Jadi contohnya aset aplikasi kayak misalkan si image background itu kadang nggak harus kita kelola gitu ya. Nah, disinilah peran kita dalam membuat aplikasi mobile itu harus bisa melakukan management state ini gitu ya. Jadi data state management juga sama dengan data management. Selanjutnya, kita juga ketahui bahwa state itu ada dua tipe utamanya. Ada ephemeral dan ada app state gitu. Ephemeral itu ya kita bisa katakan bahwa ephemeral state itu adalah UI state atau local state. Sedangkan app state adalah state yang kita share bersama gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya satu widget itu punya data. Nah, data itu kalau di ephemeral state, kalau data tersebut itu nggak di-share dengan widget lain, itu namanya ephemeral state. Kalau data tersebut ada di sebuah widget dan ternyata data tersebut juga di-share di widget lain, itu namanya app state. Ya. Nah, contoh lainnya adalah widget lain ini jarang membutuhkan state. Jadi state-nya nggak di-share dengan yang lain. Kemudian kadang ciri-cirinya juga adalah tidak berubah secara kompleks. Jadi dia kalau state-nya ephemeral atau lokal itu dia nggak kompleks perubahannya. Ya, dapat dikelola dengan class state. Jadi kan kalau kita kembali ingat bahwa widget itu ada dua tipe utama ya. Ada yang stateless, ada yang stateful. Nah, di stateless widget itu kadang kita bahkan nggak punya state gitu ya. Kita biasanya hanya menggunakan state yang dikirim ke dalam stateful. Sedangkan di dalam stateful widget itu kita bisa mengelola state-nya ya dengan menggunakan set state ini gitu. Kemudian nah kalau app state tadi dikatakan bahwa state-nya atau datanya itu di-share bersamaan dengan widget-widget lainnya ya. Kemudian ini dikatakan sebagai state level aplikasi. Kenapa dikatakan state level aplikasi? Karena tadi datanya itu di-share ke dalam widget-widget yang lainnya. Artinya, contohnya misalkan kita punya dua halaman dalam aplikasi kita, jadi halaman utama sama halaman detail gitu ya. Nah, kedua halaman ini itu bisa mengakses data yang kita miliki dari widget manapun gitu ya. Nah, ini makanya kita sebut sebagai app state. Nah, tadi katakan juga biasanya digunakan oleh banyak widget ya. Untuk mengelola ini banyak opsinya. Contohnya adalah kita bisa menggunakan inherited widget ya, provider ini yang kita juga sudah jelaskan di semester lalu. Kemudian report ya, yang kita akan bahas hari ini, Lobex, Redux, dan lain-lain. Jadi untuk mengelola app ini banyak. Pendekatannya nggak cuma satu, tapi banyak. Yang default yang diberikan oleh Flutter itu adalah inherited widget ini. Ini contohnya, contoh untuk ephemeral set, halaman saat ini pada page 2, nah ini kita bisa menggunakan ephemeral set. Kemudian progres animasi, ini juga termasuk ephemeral set. Head yang dipilih ini juga termasuk ephemeral set. Ya, kalau abstract contohnya user preference, login info, notification, shopping chart, ya. Read atau unread state dari artikel ini juga salah satu bentuk abstract. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya membedakan state, bagaimana caranya kita memastikan bahwa apa yang kita mau manage atau kita atur state-nya itu bentuknya adalah ephemeral set atau abstract.
Ini ada grafik sederhana yang bisa kita pakai ya. Jadi kita bisa tanya ke diri kita, ini kita punya data, kemudian data ini siapa yang butuh, gitu. Kalau yang butuhnya hanya satu widget saja, ya, berarti sebelah kanan, itu artinya dia adalah pemerah step, gitu ya. Nah, kalau ternyata data itu digunakan oleh beberapa widget, bahkan oleh semua widget kemungkinan, ya, maka dia masuknya adalah offset ini. Nah, jadi ini cara membedakannya. Mana yang offset, mana yang offset. Ya. Nah ini contoh digitalnya. Kalau Anda lihat ya, di sebelah kiri ini ada contoh aplikasi UI-nya. Sebelah kanan ini adalah pohon widgetnya. Nah, kita tahu bahwa kita bisa di Flutter, ketika kita membuat aplikasi, ini kita mengkomposisikan widget ya, menjadi pohon widget seperti ini. Nah, ini contohnya, kita punya data, kita punya aplikasi namanya My App, kemudian di bawahnya itu ada 3 widget ya, My Login Screen, ini bisa jadi halaman, Katalog ini bisa jadi halaman, sama My Chart ini juga bisa jadi halaman. Nah, kita punya data, namanya datanya chart gitu. Dan data ini kita inginkan bahwa data ini bisa kita akses dari manapun. Contohnya misalkan ketika kita login, nah ini datanya berarti dari user. Kemudian data si chart itu kita masukkan dari list item yang dipilih oleh user di katalog ini. Kemudian dia juga bisa dilihat di halaman My Chart gitu. Ya. Nah, ini cara contoh salah satu kasus untuk manajemen step. Ya, jadi bagaimana kita bisa manajemen. Nah, ini yang kita bisa lakukan tadi, yang kita sebut sebagai application step. Jadi kita manage application step. Ya, sekarang bagaimana kita caranya memanage aplikasi step? Dalam hal ini adalah application step. Ada beberapa cara sebetulnya. Jadi yang pertama adalah kita bisa mengolah data melalui widget tree. Ya, nah, artinya kalau kita menggunakan widget tree, kalau kita punya data, itu kita kirimkan ke widget di bawahnya gitu ya. Contohnya kita punya warna, dan di widget terakhir ini dia butuh warna. Nah, caranya kita bisa mengirimkan data itu dari setiap widget di bawahnya ke widget di bawahnya lagi. Gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai lifting step up. Ya, dan kekurangannya adalah widget yang tidak digunakan, ya, widget yang tidak membutuhkan data, dia mendapatkan data, padahal nggak butuh. Gitu. Nah, kalau nanti kita punya di dalam aplikasi kita itu aplikasi yang kompleks, maka ketika ada data itu akan sangat berantakan. Ya, contohnya misalkan kita mau melakukan update di sini, which color, misalkan warnanya kita ubah di widget ini. Itu yang kita bisa lakukan adalah kita memanggil callback function, namanya fungsi callback, dan ketika itu dipanggil maka setiap widget ini harus juga menggunakan callback function. Nah, ini bukan cara yang efektif ya. Cara yang kedua adalah mengolah data melalui inherited widget. Jadi kita bisa juga melakukan pengelolaan data menggunakan inherited widget. Jadi contohnya lain tadi ya, kita punya satu data, kemudian kita bisa menggunakan data tersebut di dalam widget-widget di bawahnya. Jadi istilahnya kita melempar datanya itu kita simpan di widget yang paling atas, ya. Kemudian kita bisa menggunakannya. Ya. Anda bisa lihat lagi di pembahasan kita di semester lalu cara menggunakan inherited widget ketika kita mengakses data. Begitupun bagaimana kita mengakses. Ya. Nah, opsi pengelolaan application step atau step aplikasi lainnya adalah kita bisa menggunakan provider. Bisa menggunakan report, Redux, ya, push Redux dan sebagainya. Jadi banyak package yang bisa kita gunakan. Semester lalu juga saya sudah menyediakan video ya untuk Anda bisa coba gitu, untuk memahami bagaimana kita melakukan pengelolaan step atau management step menggunakan provider. Saya pisahkan jadi 2 video ya, jadi ada bagian 1 dan bagian 2. Anda bisa lihat lagi. Ini bagian 2-nya. Oke, nah itu review apa yang kita bahas di semester lalu terkait dengan pengelolaan step atau step management. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke dalam sub materi lainnya.
Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam materi utama, yaitu bagaimana kita melakukan pengolahan state menggunakan Liverport. Ya, sebelum ke sana, apa sih sebetulnya Liverport ya? Liverport itu adalah framework caching dan data binding yang reaktif. Ya, jadi dia sebetulnya bukan hanya digunakan untuk management state, jadi penggunaannya itu luas sebetulnya. Jadi ada istilahnya data binding. Kalau Anda mungkin pernah belajar React atau Vue.js atau yang lainnya, itu kalau yang namanya data binding itu adalah kita mencoba mengikat data pada UI tertentu gitu. Contohnya misalkan kita update di halaman A, maka di data yang lain juga akan terupdate. Dan itu sifatnya reaktif. Ya, contohnya misalkan ketika kita ngetik, itu akan otomatis datanya ketikannya itu akan real time gitu ya. Nah itu contoh salah satu reaktif. Ya. Implementasinya masih banyak gitu ya. Gak cuman itu. Jadi nah cuman Riverpod ini kita gunakan untuk manajemen state ya, untuk lebih mudah implementasinya. Oleh karena tadi kalau kita lihat opsi yang bisa kita gunakan selain Riverpod provider itu banyak ya untuk state management. Jadi bisa manajemen state itu bisa fleksibel gitu ya. Nah, Riverpod itu merupakan versi evolusi dari provider. Jadi seperti saya katakan tadi, ini sebetulnya di rewrite gitu, jadi tulis ulang. Kalau ada provider itu misalnya udah mentok, kalau kita mau scaling, mau kita upgrade, mau dan lain sebagainya, itu ada kekurangan dari Riverpod. Nah, ya, karenanya dia kita tulis ulang gitu ya, dari si penulisnya itu dia melakukan complete rewrite, jadi benar-benar ditulis ulang tapi dengan paradigma yang mirip dengan Riverpod gitu. Jadi kayak dua package yang berbeda tapi cara pikirnya itu sama gitu, flow penggunaannya itu kurang lebih mirip gitu, nggak sama banget tapi mirip gitu. Apa perbedaannya? Kita akan lihat perbedaannya ya. Sebelum sana ini kelebihan Riverpod. Jadi Riverpod itu dapat menangkap kesalahan pemrograman pada waktu kompilasi. Jadi bukan pada saat runtime. Nah Riverpod itu akan ngecek ketika kita ngompil. Misalnya kita save itu akan dikompil kan kode kita. Nah itu dia akan melakukan pengecekan terhadap kesalahan pemrograman yang kita lakukan. Jadi bukan saat runtime. Kalau runtime itu kita nggak ngecek dulu ketika compile, tapi ketika kita misalkan jalankan nanti, dia akan kalau misalkan ada error ya udah error gitu ya. Kemudian yang kedua, dapat dengan mudah mengambil, menyimpan dan memperbaharui data dari sumber yang jauh. Maksudnya sumber yang jauh itu adalah bisa dalam aplikasi sendiri ya, kemudian kita bisa mengaksesnya dari beberapa widget, maupun kita bisa mengakses dengan mudah juga dari misalkan API dan sebagainya. Dan ini dengan mudah kita bisa lakukan. Kemudian dapat melakukan caching reaktif. Jadi kayak caching itu kalau mungkin Anda pernah pakai database, itu kalau setiap kali kita ngambil database itu kan proses jadi lama ya. Jadi kalau misalkan caching itu kayak nyimpan di sebuah tempat, jadi ketika kita perlukan kembali itu akan dengan mudah mendapatkannya gitu ya. Dan ini akan mempengaruhi proses UI-nya gitu. Dan dia bergantung pada keadaan asinkronis maupun terkomputasi ya. Kemudian dapat membuat, menggunakan dan menggabungkan provider dengan kode boilerplate yang lainnya. Sebentar. Jadi sampainya sampai sini ya. Dapat membuat, menggunakan dan menggabungkan provider. Jadi nanti di Riverpod itu ada beberapa tipe provider yang bisa kita pakai dan kita bisa menggabungkan provider tersebut gitu, dalam penggunaannya. Dan implementasinya juga cukup minimum untuk diimplementasikan. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pembuangan state dari provider saat tidak dilakukan lagi. Ini untuk menanggulangi memory leak. Gitu. Jadi
Padahal aplikasi kita itu kalau misalkan nggak digunakan, itu memori masih tetap jalan. Gitu. Nah itu kadang salah satunya adalah karena implementasi data yang kurang baik. Contohnya ya, ketika kita pakai providernya nggak ditutup ketika kita sudah menggunakannya. Gitu. Kemudian dengan menggunakan Riverpod juga untuk melakukan uji coba kode itu lebih ngetes gitu ya, ngetes kodenya itu lebih mudah. Kemudian mengapa provider? Nah ini lihat ya. Jadi mengapa Riverpod? Karena Riverpod itu merupakan versi rewrite daripada provider. Makanya kita lihat kenapa sih, apa sih kekurangan dari provider. Yang pertama adalah provider itu memanfaatkan inherited widget, artinya bergantung pada pohon widget. Nah, kalau Anda lihat di sini, contohnya kita punya pohon widget seperti ini, dan providernya itu kita pasang di sini, maka ketika kita butuhkan data di sign in page, itu bisa terjadi yang namanya provider not found exception. Kenapa? Karena si provider itu tidak berada di atas widget daripada si sign in page ini. Gitu. Ya. Ini untuk yang ini kita bisa, untuk yang out authentication dia bisa pakai. Cuman untuk yang provider dia tidak bisa pakai. Contohnya yang ini ya, di homepage kita bisa pakai dua-duanya, baik itu out maupun database. Gitu. Nah, ini salah satu isu yang sering ditemui ketika kita menggunakan provider. Ya. Nah, sedangkan Riverpod itu compile safe, ya. Dia didefinisikan di global, jadi nggak nempel di mana-mana gitu. Jadi dia nggak nempel di pohon widget ini. Dia adanya di luar. Ya, makanya dia sifatnya global. Gitu. Jadi dia nggak nempel. Kalau ini kan nempel ya, nempel ke dalam widget tertentu. Kalau Riverpod, dia providernya itu nggak nempel di sini, tapi disimpan di luar. Sehingga dari manapun harusnya bisa mengakses. Gitu. Ya. Itu tadi Riverpod ya. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan Riverpod? Yang pertama adalah dari sisi flow penggunaan harusnya cukup simpel ya. Ada 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk menggunakan Riverpod. Yang pertama adalah kita tambahkan dependensi package namanya Flutter Riverpod pada pubspec.yaml. Ya. Ini saya satukan di sini, tapi sebetulnya ini filenya berbeda ya. Filenya itu ini ada di pubspec.yaml. Ya. Nah, setelah kita buat setelah kita menambahkan package Flutter Riverpod di dalam pubspec.yaml, kita bisa membungkus widget utamanya. Jadi kalau kita misalkan punya my app, ya, nah my app ini harus kita bungkus dengan widget namanya provider scope, gitu. Ya, nah baru dari sana kita nanti yang ketiga kita bisa membuat providernya, gitu. Jadi kalau provider itu kan kalau artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah penyedia ya. Dia menyediakan apa? Nah, dia menyediakan state atau data. Ya, nah contohnya di sini kita bisa membuat variabel namanya hello world provider. Hello world provider ini jenisnya adalah string. Jenis providernya adalah provider. Karena nanti ada 8 jenis provider ya, selain jadi ada provider termasuk di dalam 8 jenis ini. Kemudian dia tipenya adalah string. Dia mengembalikan data berupa string. Ya. Nah, kita buat providernya, kemudian kita konsumsi atau gunakan providernya. Ya. Nah, ini lihat cara penggunaannya, itu ada widget yang kita gunakan. Kalau kita biasanya menggunakan stateless ataupun stateful widget, nanti untuk menggunakan provider ini mungkin kita akan, bukan mungkin, tapi kita nanti akan menggunakan widget. Gitu. Nah, caranya sebetulnya nanti ada 3 cara menggunakan provider ini. Bisa menggunakan widget seperti ini, atau bisa nanti ada tipenya consumer, ada consumer state widget juga. Gitu. Ya. Nah, itu. Kita lihat tadi di sini ada ref
.watch. Jadi nanti kita bisa mengambil datanya. Kalau Anda lihat kan di sini datanya berupa variabel dan isinya berupa string, ya. Nah, ini kita bisa pakai dari sini, sehingga ketika kita masukkan di dalam widget text, ini bisa kita pakai. Nah, kalau Anda perhatikan, lihat di sini, penempatan si Hello World Provider ini bukan berada pada widget yang kita pakai di sini, tapi dia berada di luar. Ini yang kita sebut tadi sebagai global variable, sehingga variabel ini nanti bisa dipakai selama kita nanti mengimportnya, gitu ya. Yang kedua adalah, nah, ketika kita membuat provider di sini ya, kita akan bahas provider. Jadi provider itu apa sih provider pada Riverport ya? Jadi provider itu sebagai objek yang mengurus state dan memungkinkan kita memantau ya, mendengarkan di sini maksudnya memantau state tersebut, gitu. Jadi apakah nanti ada perubahan atau misalkan ada update dan lain sebagainya, itu kita bisa pantau perubahannya, gitu ya. Nah, provider ini sepenuhnya menggantikan pola desain atau desain pattern seperti singleton, service locator, dependency injection, dan inherited widget, termasuk inherited widgets. Jadi si provider ini tidak lagi menggunakan inherited widget gitu. Kalau di package provider ya, jadi maksudnya provider bukan package provider ya, tapi di package provider sebelumnya itu dia menggunakan inherited widget. Kalau di sini di Riverport, si providernya dia mengganti inherited widget gitu, jadi nggak menggunakan inherited widget gitu. Nah, dengan provider juga, pada provider itu dengan menggunakan provider pada Riverport itu memungkinkan untuk menyimpan beberapa state ya, dan kita dengan mudah bisa mengaksesnya di beberapa widget dan lokasi. Kemudian memungkinkan untuk mengoptimalkan kinerja dengan memfilter pembuatan ulang widget atau meng-cache state-nya dengan komputasi yang mahal. Contohnya misalkan nanti ada logika yang dipakainya itu ternyata secara komputasi dia mahal. Maksudnya komputasi mahal itu ketika dieksekusi banyak, itu mungkin butuh waktu yang banyak juga gitu ya, maksudnya mahal di situ ya. Kemudian membuat kode lebih dapat diuji karena setiap provider dapat diganti untuk perilaku yang berbeda selama pengujian. Nah, ini untuk membuat provider sebetulnya tadi sudah dicontohkan ya. Jadi di dalam deklarasi provider itu ada 3 bagian yang utama. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, contohnya kita punya variabel, jadi deklarasi variabel global hello world provider ya. Ini nanti akan kita gunakan nih di dalam widget. Jadi ini adalah variabel yang kita bisa pakai, dan dia nanti akan menyimpan apa? Dia akan menyimpan provider ya. Ini provider nanti namanya bisa macam-macam tipenya. Contohnya di sini kita pakai yang paling sederhana yaitu provider. Tipe provider ini hanya bisa menyimpan data yang tidak berubah, jadi statik. Contohnya di sini hello world ya, dan kita bisa menentukan juga tipenya. Tipenya misalkan di sini string ya. Di sini string, kemudian dia isinya apa? Dia isinya adalah fungsi. Dia isinya fungsi ya, kalau Anda lihat di sini adalah fungsi yang mengembalikan datanya ya dengan parameter ref ini. Nah, parameter ref ini nanti akan kita pakai di dalam ketika kita mengkonsumsi data daripada provider ini. Gitu. Jadi ini cara membuat provider. Jadi cukup simpel ya untuk membuat provider ini. Cuma nanti akan ada sedikit perbedaan ketika menggunakan tipe provider yang lain. Ini provider yang paling simpel yaitu provider gitu ya, tipenya namanya provider gitu. Jadi untuk membuat provider cukup dengan 3 langkah ya. Kita mendeklarasikan variabelnya secara global, terus kita isi dengan objek atau kelas namanya provider. Nanti juga tergantung pada data apa yang mau kita simpan ya. Kemudian tipenya apa. Kemudian di sana dia mengembalikan berisi fungsi yang mengembalikan data gitu ya. Sebelum saya lanjut ke bagaimana kita menggunakan data yang disediakan oleh provider, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, oke.
Oke, jadi sebelum saya lanjut, jadi ini cara menggunakan provider. Jadi kita menambahkan Flutter Riverpod, ya, package-nya di dalam PubSpec, kemudian kita bungkus provider scope-nya, yang utamanya maksudnya, ya. Jadi di main app-nya kita bungkus dari provider scope, kemudian kita buat provider. Nah, tadi saya sudah mencontohkan cara membuat providernya. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana kita menggunakan provider ketika kita membutuhkan data, ya. Nah, ini tadi. Nah, di dalam provider, di dalam Flutter, itu dulu kalau kita pakai stateless widget maupun stateful widget, itu ada objek yang namanya build context, ya. Nah, build context ini dapat digunakan untuk mengakses konteks atau apapun sebetulnya, ya, karena nggak cuma satu gitu. Ada beberapa contoh, misalkan team off gitu ya, kemudian kayak kemarin itu untuk mengakses membuat aplikasi supaya adaptif, dan itu kan kita bisa pakai gitu ya. Nah, ini dalam apa namanya, di dalam Flutter kita mengetahui ada build context, ya, dan build context ini tersedia dalam pohon widget. Contohnya seperti theme.of context gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan Riverpod di dalam providernya, dia adanya di luar pohon widget. Kalau ini tadi di dalam pohon widget, ya. Kalau dia adanya di dalam di luar pohon widget. Nah, kan kalau kita lihat di sini, kalau si provider, ya, dia adanya di dalam pohon widget. Kalau di dalam Riverpod, dia adanya di luar widget. Jadi kalau dulu kita bisa akses menggunakan build context ini, kalau sekarang kita nggak bisa lagi pakai build context saja, gitu. Karena nanti kita butuh objek yang tadi kita definisikan di atas. Jadi ketika kita bikin di sini ada parameter namanya ref, ya. Ini kita bisa nanti pakai gitu kan di dalam widget yang kita nanti mau munculkan datanya misalkan gitu ya. Nah, ini kita butuh objek ref, ya. Makanya ada 3 opsi yang bisa kita gunakan. Jadi yang pertama adalah kita menggunakan consumer widget. Jadi nanti kita, kalau biasanya kita menggunakan stateless widget, nah sekarang kita akan ubah menjadi consumer widget. Yang membedakannya sebetulnya kita menambahkan objek baru namanya widget ref, gitu. Nah, kemudian kita bisa pakai consumer. Kalau kita misalkan masih kekeh mau pakai stateful ataupun stateless widget, kita bisa menggunakan consumer, ya, widget. Kemudian yang ketiga, kalau kita misalkan di dalam stateful widget, ya, kita biasanya pakai stateful widget, kita bisa menggunakan consumer stateful widget dan consumer stat, gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu. Ini yang pertama. Anggaplah misalkan kita punya, tadi ya, kita sudah mendefinisikan si provider, kita sudah punya data yang namanya hello world tadi kan ya. Nah, kita biasanya kan bisa munculkan teks di sini ya. Kita menggunakan, ini kita bisa bikin kelas namanya yang mengextend status widget, ya, dan kita bisa ngasih widget di dalam fungsi build-nya gitu kan. Nah, sekarang kalau kita misalkan sudah punya provider kayak tadi, terus kita mau pakai di sini. Ini gimana caranya? Caranya adalah ini yang tadi ya, yang atas, final hello world provider, provider namanya ini, kemudian tipenya string kan, dia mengembalikan hello world. Ini sebetulnya cara penulisan lain daripada yang tadi ya, return gitu. Nah, kemudian kalau tadi kita pakai, lihat di atasnya, kita pakai status widget, ya. Sekarang kita pakai consumer widget, gitu. Jadi tadi kita pas definisikan kelas namanya hello world widget. Itu kalau tadi kita mengextend stateless widget, ini kita mengextend consumer widget, gitu. Ya, itu yang pertama yang perlu kita lakukan. Yang kedua, di dalam metode build-nya yang mau kita pakai kan, berarti kan di sini. Nah, ini kita bisa menggunakan ref, ya. Nah, kalau Anda lihat nih di sini, kalau di metode build yang status widget itu kan kita cuma punya satu argumen ya, cuma satu parameter bukan argumen. Ya. Saya suka balik-balik parameter sama argumen. Ya, pokoknya itulah ya. Build konteks sama konteks, ini kan cuma satu kalau di status widget. Kalau di dalam consumer widget itu bisa kita ada tambahan namanya widget
ref. Ini tetap ada build context ya. Dan ini kita tambahkan namanya widget ref. Nah, ini objek ini yang bisa kita pakai untuk mengambil data tadi. Ya, contohnya, kalau kita misalkan mengambil data yang tadi hello world itu, provider kan ini ya datanya, dan kita bisa pakai ref.watch. Jadi kita bisa pakai ref.watch ini, gitu. Ini datanya akan kita ambil ke dalam variabel ini, gitu. Dan kita bisa pakai di sini, atau bisa langsung juga sebenarnya, ya. Nah, ini yang pertama. Jadi kita mengganti status widget dengan consumer widget. Kemudian di dalam fungsi build-nya itu ada objek tambahan yaitu widget ref. Dan di dalam ref ini kita bisa mengakses provider yang kita sudah definisikan. Gitu. Jadi ref.watch ini sebetulnya provider. Nah, provider mana yang mau kita pakai? Nah, contohnya di sini. Lihat ya, ini sama kan ya. Gitu. Kemudian ya ini tadi. Kemudian yang kedua yaitu consumer. Kalau tadi kan ini ya, kita kembali lagi ke status widget ya. Anggaplah kita masih pengen pakai status widget, terus nggak mau ngubah gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan consumer widget. Ya. Nah, ini. Jadi, anggaplah kita tadi sudah mendefinisikan providernya. Ya. Kemudian kita masih pakai status widget. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ini cuma ada konteks ya, karena dia status widget. Nah, lihat di sini perbedaannya. Kalau tadi, ketika kita return text, kita langsung text saja. Kalau kita memakai consumer, itu widget yang mau kita return, dan kita mau pakai datanya di sana, ya harus kita bungkus dengan widget namanya consumer. Gitu. Jadi kalau yang tadi kan ini ya kita bungkus dengan consumer, kemudian di dalamnya baru kita bisa menggunakan ini ya builder. Di dalam consumer ini kita harus mendefinisikan buildernya dulu, dan kita karena kita mau menggunakan ref kita butuh widget ref ini, gitu ya. Kita butuh widget ref ini baru kita bisa pakai ya. Nah, dua cara tadi sebetulnya punya kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau yang awal itu sebetulnya kita nggak harus, kalau misalkan widgetnya banyak, kita nggak harus menggunakan banyak consumer gitu. Karena kita cukup mendefinisikan di satu tempat satu di atas itu ya. Kalau ini atomik, jadi maksudnya di dalam widget tertentu yang kita pakai. Nah, bayangkan kalau misalkan widgetnya itu banyak gitu ya, nggak cuman satu ini aja. Ini kita harus menulis banyak consumer gitu ya. Itu consumer. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat di dalam apa namanya widget tree-nya jadi kayak gini. Gitu. Jadi ada sebetulnya kita cuma mau pakai teks, cuman di sini ada consumer, tambahan consumer gitu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita menggunakan consumer stateful widget. Ya. Kalau kita biasanya pakai stateful widget, nah kita ubah. Kalau tadi misalkan kita pakai stateful widget, di sini kan ada stateful widget ya. Ini hanya stateful widget. Nah, kita tambahkan consumer widget. Begitupun state-nya. Kalau di dalam stateful widget kan nanti kita butuh state ya. Nah, state-nya diganti dengan consumer widget ini, consumer state gitu. Baru kemudian kita pakai di bawahnya. Nah, di sini. Kalau yang satu widget yang biasanya dia hanya mengextend state saja. Di sini kita mengextend consumer state. Itu bedanya. Jadi ini sama ini. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan apa namanya si provider ini di dalam init state ya, atau di dalam life cycle dari sebuah widget. Ya, contohnya di dalam satu widget di sini, itu di init state. Jadi kita bisa misalkan menginisiasi dulu hello world, kemudian kita bisa membaca. Nah, ini ada ref.watch. Perhatikan bedanya nanti ya. Kalau kita bisa pakai watch, ini ada read. Kenapa sih ada read gitu ya, pakai ref.read. Kenapa sih, apa sih bedanya gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas bentar lagi. Jadi cara pemakaiannya juga. Jadi kalau misalnya kita sudah pakai ref.watch gitu, kita bisa langsung pakai. Ya.
Kira-kira kenapa di sini pakai ref.read, di sini pakai ref.watch? Ada yang tahu nggak? Oke, sebelum sana kita bahas dulu widget ref ya. Jadi widget ref ini apa sih sebetulnya? Widget ref ini adalah objek yang memungkinkan widget itu dapat berinteraksi dengan provider. Nah, contohnya tadi kan kita mau ngambil data dari provider, kita ngambil ref ya. Dan ini bisa kita akses dimanapun dalam pohon widget, baik itu di luar maupun di dalam, ya. Dikarenakan sifatnya global, gitu. Jadi nggak cuma di widget nanti dipakainya, dia bisa di dalam provider pun nanti bisa dipakai gitu widget ref ini. Jadi antara satu provider dan provider lain sebetulnya nanti bisa komunikasi, bisa kita pakai. Gitu. Jadi di luar konsep widget, konsep Flutter terhadap widget itu bisa kita pakai. Contohnya ya di provider tadi itu, ya. Kalau uh, tadi kan kita tahu um, ada tiga cara ya untuk menggunakan provider dengan menggunakan consumer widget, dengan menggunakan consumer sama consumer stats widget kan, gitu ya. Nah, kalau di sana dia sebagai argumen yang dapat kita gunakan. Kalau di sini dia sebagai properti. Artinya kalau argumen kan dia cuman dipakai aja gitu. Ya kalau properti nanti bisa kita pakai juga kita bisa update ya, di dalam webnya gitu. Nah ini tadi ya apa sih persamaan dan juga perbedaan dari build context dan widget ref. Build context itu mungkin kita mengakses widget di atasnya. Jadi kalau misalnya kita punya widget text, kita bisa akses data di atasnya. Ya, contohnya tadi kita pakai theme maupun media query. Nah ini yang kita pakai untuk mengukur ukuran device misalkan ya, untuk adaptif. Jadi kita bisa pakai build context gitu. Nah kalau widget ref, kalau ini cuma ada di pohon widget aja ya yang atas. Kalau widget ref itu tadi kita bisa mengaksesnya dimanapun di dalam aplikasi yang kita mau. Nah ini mungkin ya perbedaan antara ref watch sama refresh tadi itu ya. Jadi kalau kita menggunakan ref watch itu biasanya hanya disarankan di dalam metode build karena dia memang untuk mengobservasi saja. Ya tadi sudah dekat sebetulnya yang dijawab sama Rehan. Mengobservasi state dari provider. Jadi di dalam metode build saja. Ini yang kurang itu ini di dalam metode build. Dan membangun ulang ketika state berubah. Kalau ref read, dia untuk membaca state dari provider sekali saja. Gitu. Ya, dan biasanya ini dapat berguna di dalam init state atau di dalam life cycle lainnya. Ya, atau nanti di dalam metode ketika kita mau mengupdate data. Ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan di awal, provider pada report itu ada kurang lebih 8. Ya. Ada si provider, ya. Kalau ini yang tadi, provider ya tadi sudah ada contohnya. Kemudian ada apa namanya si state provider yang kedua. Kalau yang provider itu kan tadi saya katakan bahwa dia hanya bisa menyimpan data yang statik gitu ya. Nah kalau ini kita bisa menyimpan data yang nanti bisa berubah. Gitu. Contohnya kalau misalkan di counter di aplikasi yang starter ya, itu kita bisa pakai state provider ini. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya mungkin saya perbesar dikit. Ini sebetulnya dari website yang kemarin saya share supaya Anda baca. Ada yang baca nggak? Pekan lalu. Oke, ya nggak apa-apa. Nah ini tipe yang kedua. Kalau tadi provider kan cukup jelas ya. Jadi kita bikin provider. Ini juga nggak berubah datanya. Terus kita pakai di dalam metode build gitu kan. Nah kalau state provider, ini kita bikinnya sama sih sebetulnya. Ya, ini kan tipenya state provider. Terus tipenya apa datanya? Misalkan ini integer. Kemudian kita pakai, kalau pakai kan tadi dengan tiga cara ya. Kalau misalkan kita di stateless widget, kita bisa pakai consumer widget, ya. Dan kita bisa langsung baca di sini pakai watch.
Dan kalau kita mau update, nah ini ada yang namanya ref.read. Nah ini kita pakainya read gitu. Kemudian karena kita mau update, kita juga butuh menotifikasi si providernya dan widget lainnya yang juga sama menggunakan data ini, counter. Misalkan nanti kita punya 5 halaman, dan di 5 halaman itu menggunakan data yang sama, yaitu counter set ini. Maka nanti nilainya akan otomatis berubah secara reaktif gitu. Kalau kita misalkan memanggil ini, ya ref read counter ini stat plus plus, artinya kita menambahkan satu nilai ke sini ya. Maka kalau kita gunakan data ini di widget lain pun, dia akan berubah nilainya. Gitu. Si UI-nya juga bakalan mengubah gitu ya. Nah ini dikatakan di sini, state provider is ideal for storing simple state variable. Contohnya enumerasi, string, booleans, number. Kemudian kita bisa juga pakai notifier ya. Nah untuk yang kompleks nanti bisa pakai yang lain. Ya, contohnya bisa pakai ini, synchronous notifier, putter provider, dan sebagainya. Yang kedua yaitu state provider. Yang ketiga, state notifier provider. Kalau kalau tadi hanya datanya sederhana dan kita pengen kalau misalkan kita bisa mengubah di beberapa interaksi si pengguna gitu ya, kita bisa mengubah. Nah, ini kita bisa pakai state notifier provider. Nah, kalau ini cara menggunakannya ada butuh dua tahap tambahan gitu ya. Tahap pertama adalah kita bikin state notifiernya dulu. Contohnya kita bisa bikin kelas namanya clock. Nah, ini datanya clock. Kalau tadi kan datanya simple ya, datanya simple kayak string, integer gitu kan. Kalau ini datanya udah sebuah kelas gitu. Contohnya di sini kita punya data namanya clock. Nah, kita butuh mau extend dulu. Tipe datanya datetime. Ya, kita mau mengambil data. Ini juga ada dispose, jadi kita bisa kalau misalnya sudah pakai ya sudah dibuang, itu jangan dibiarin ya supaya nggak memory leak. Kemudian kalau ini sama ya, kita bikin deklarasikan variabelnya apa, kemudian si isinya itu apa, ini tipenya apa gitu ya. Kemudian kita kembalikan, kalau tadi kan primitif data type ya, contohnya kayak yang simple-simple. Kalau ini yang udah mulai tipe datanya itu berupa kelas. Jangan nanti contohnya misalkan kita punya kelas person gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini kita biasanya pakai step notifier provider gitu. Jadi sebelum kita deklarasikan, kita nambahin satu step tambahan, yaitu kita definisikan modelnya dulu gitu, modelnya, dan kita mengextend state notifier itu. Kemudian sisanya sama kita pakai, sisanya sama, kita bisa pakai consumer widget, misalkan di stateless widget kita bisa pakai ref watch. Kemudian sisanya sama sih. Kalau ini kan cuman ini logic tambahan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat ya, future provider. Nah kalau future provider ini adalah untuk mendapatkan data dari API biasanya. Jadi kenapa pakai future? Karena ini ada kaitannya dengan pembahasan kita di asynchronous task gitu ya. Kalau kita ngambil data dari API itu kan bisa jadi datanya ada, atau bisa jadi ada masalah terhadap misalkan koneksi internet gitu. Itu kan bisa jadi datanya kapan-kapan datangnya. Makanya kita pakai future ya. Nah, kalau pakai future, nah ini kita bisa pakai auto dispose. Nah, auto dispose ini apa? Ini kita gunakan untuk supaya kalau misalkan udah nggak dipakai lagi ya udah otomatis diputus gitu koneksinya. Sebetulnya di sini pun sama, kita bisa pakai juga. Jadi di dalam di sini kita bisa pakai auto dispose juga gitu ya. Nah, cuman untuk yang kalau misalnya kita punya data di API, kita bisa pakai future provider ini. Jadi contohnya di sini kita deklarasikan providernya apa, kemudian tipenya future provider karena kita mau ngambil data dari internet gitu ya. Kemudian ini misalkan ada repository ini kayak tempat API-nya lah gitu, API-nya. Nah ini kita bisa ngambil watch, kemudian kita mau dapat apa gitu ya. Baru di sini kita bisa pakai provider yang paling mudah gitu.
ya. Seperti itu baru kita nanti pakai di dalam implementasinya. Di sini misalkan karena dia asinkronus, jadi kan kadang ada error dan ada proses ya. Nah, kita bisa ada kalau pakai future provider ini ada properti tambahan yang bisa kita pakai. Contohnya loading. Loading kita bisa pakai misalkan widget circular progress indicator, kemudian errornya apa kalau misalnya ada error. Kalau misalnya ada error, misalkan koneksinya terputus, nah ini kita bisa juga tampilkan. Ya, kemudian ketika kita dapat datanya, nah kita bisa ekstrak data. Yang simpel di sini misalkan kita ngambil data weather dan dia kita simpan sebagai tag di sini. Ya. Nah, itu untuk yang API. Nah, sekarang pertanyaan kalau misalkan kita butuh data yang memang dia real time gitu. Jadi kalau ada perubahan di sana, ini pengen otomatis juga berubah di sini di aplikasi kita. Nah, ada provider tipenya stream provider. Stream itu berarti kan kayak ya harus kan gitu ya. Harus itu kan berarti ya terus-terusan aja gitu datanya. Yang tadi API yang nggak berubah, kalau ini biasanya real time API. Ini kita bisa pakai stream provider. Implementasinya mirip sama yang future provider, ya. Yang bedakan adalah ada stream di sini, ya. Ini juga sama, ada loading, ada error, ada data. Kalau posisi kan nggak terlalu pengaruh ya di sini. Kalau untuk properti, jadi bisa data dulu, bisa loading dulu, bisa error dulu, nggak masalah penulisannya, gitu. Kemudian ada change notifier provider. Kalau ini kalau Anda pernah memahami provider, harusnya Anda sudah paham juga ada change notifier provider. Ini legacy dari yang sebelumnya. Jadi legacy itu warisan dari sebelumnya gitu, dari provider ini tetap bisa dipakai. Ya, seperti ini. Kita bisa notify dan sebagainya. Gitu. Ya. Di dalam provider 2.2, 2.0 ya, ada tambahan namanya provider notify provider dan asynchronous notifier provider. Nah, ini nanti Anda bisa baca juga ya bagaimana caranya menggunakan notifier dan asynchronous notifier. Cuman kita fokuskan dulu untuk pertemuan kali ini ke yang utama ini, ya, provider, set provider, kemudian set notifier dan sebagainya. Ya. Oke, nah ini tadi perbedaannya ya, ref watch sama ref read gitu. Ini tadi sudah kita bahas. Ya. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan, di bawah sini ada ketika kita menggunakan ref.read, itu kita pakai .notifier dan .stat++. Ini sebetulnya buat apa sih gitu ya? Nah, sintak notifier itu hanya tersedia untuk stat provider. Ya, jadi untuk stat provider saja. Kalau untuk yang di provider aja itu nggak ada. Stat provider dan stat notifier provider saja, itu dua ini. Jadi ketika kita memanggil ref itu kita lakukan pada stat provider untuk mengembalikan objek stat controller. Jadi kalau misalnya ada ini gunanya adalah kita gunakan untuk mengubah status ya pakai stat notifier. Nah, untuk kalau kita pakai di stat notifier provider, ini kita dapat memanggil metode. Jadi nanti sebetulnya di dalam provider, karena tadi kita bisa bikin objek ya atau model, itu sebetulnya kita bisa juga membuat fungsi atau metode gitu. Nah, itu nanti kita bisa panggil dengan menggunakan ref.thread read ya, nama providernya apa, notifier misalkan, kemudian ada nanti titik, nah ini metodenya apa. Ini contohnya ya. Contohnya itu ref watch dan ref watch sama notifier. Ini yang contoh yang atas ya. Nah, selain ref.watch versus ref.read, ada juga ref.listen ya. Ref.listen ini untuk apa? Untuk ref.listen ini kita gunakan untuk memantau perubahan terhadap sebuah data, dan kita pengen kita bisa melakukan action terhadap perubahan tersebut. Contohnya misalkan kayak gimana?
Contoh misalkan ada perubahan data, kita pengen ada kayak pop-up gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai ref.listen gitu. Ini contohnya ref.listen state controller, tipe datanya apa, misalnya sini integer, state-nya apa, terus nanti ada previous sama current gitu. Jadi data sebelumnya tuh sebelum berubah apa, data setelahnya itu apa. Nah, kemudian kita bisa pakai di sini ya. Text value is apa, current state seperti apa gitu ya. Nah, itu tadi management state dengan menggunakan refer pod ya. Jadi di dalam management state dengan menggunakan refer pod, jadinya nanti kita bisa mendefinisikan data dalam bentuk provider ya. Jadi yang ini. Jadi kita bisa mendefinisikan data dalam bentuk provider ya. Providernya nanti bisa macam-macam. Anda bisa pilih dari 8 jenis itu tergantung pada fungsionalitas yang ingin Anda munculkan gitu ya. Kemudian Anda nanti gunakan ya. Dan penggunaan ini bisa nggak cuma di satu halaman yang sama gitu, tapi bisa di halaman-halaman lainnya. Contohnya misalkan Anda punya dua halaman yang berbeda, ketika kita ngeklik di satu halaman, data itu juga pengen ada di halaman yang lainnya ya. Dan kalau kita lihat implementasinya jadinya mudah gitu ya. Jadi lebih mudah daripada yang menggunakan ini. Kalau ini kita harus, sebetulnya mirip ya, cuman implementasi providernya ini yang harus kita perhatikan kalau kita pakai provider package ya. Nah, kalau pakai refer pod kita cukup mendefinisikan di luar dan kita bisa menggunakannya dimanapun datanya ya. Ini kayak yang ini sebetulnya gitu ya. Cuman ini nggak nempel, cuman datanya itu nggak nempel ke pohon widget, dia adanya di luar gitu. Sehingga widget manapun nanti bisa akses gitu ke dalam data tadi. Oke, nah itu materi yang ingin saya sampaikan untuk sementara, karena bahasan tentang liverport sebetulnya masih luas, cuman kita coba sedikit demi sedikit dulu. Yang paling penting adalah memahami konsep utamanya, yaitu bagaimana kita menggunakan liverport gitu ya. Bagaimana misalkan kita punya data, kita pengen data tersebut bisa diakses di widget manapun gitu ya. Nah, ini juga penggunaan liverport juga tergantung. Kalau kita bikin aplikasi cuma satu halaman, ya sebetulnya nggak butuh pakai management state yang macam-macam kan ya. Tapi tergantung kita melihat ini tipe state-nya itu state apa, ephemeral atau application state ya. Kalau ephemeral kita masih bisa pakai satu widget, itu bisa kita gunakan. Kalau application state, nah ini sudah bisa muncul banyak opsi yang bisa kita pakai. Ini salah satunya adalah liverport ini. Bagaimana untuk menggunakan liverport? Yang pertama, saya rangkum ya. Kita pertama tambahkan dulu package-nya, namanya Flutter liverport-nya pada Outstack.yml. Kemudian main app-nya kita bungkus dengan provider scope ya di sini. Ya. Kemudian kita definisikan providernya. Ini berarti kita mendefinisikan penyedia datanya gitu ya, penyedia datanya. Kalau di sini return-nya kebetulan ini simple, sebetulnya ini datanya ini nanti kita bisa ambil dari mana-mana gitu ya. Ini cara mengambil menyediakan datanya seperti ini. Datanya ini bisa ngambil dari mana aja. Contohnya kalau tipe datanya ternyata sudah kompleks, ya kita bisa pilih tipe providernya yang mana gitu ya. Kemudian baru kita konsumsi. Nah, konsumsinya tadi dengan 3 cara ya. Kita bisa pakai consumer widget kalau misalkan itu di status widget, atau consumer state widget kalau misalkan itu di stateful widget. Jadi kita ganti stateful widget, stateless widget dengan consumer widget. Kalau misalkan kita pakai stateful widget, kita ganti dia jadi consumer stateful widget. Ya, namanya gampang diingat kok. Kalau tadi stateless berarti kan ya status widget gitu ya. Ini tinggal ini aja, nggak ada. Kalau stateful widget, consumer stateful widget. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?